Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Syedina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan tidak lupa salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mempresentasikan mata kuliah dari Filsafat Pendidikan yang saya hormati Ibu dosen Nurul Nikmah MPD, serta di sini saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Hafiz Ansari Andreas dan teman saya Ramia dan Ahmad Amuna. Di sini kami akan menerangkan atau menjelaskan pendidikan di era revolusi mental. Sebelumnya, apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi digerakkan secara menyeluruh dan bersama-sama oleh suatu konsorium yang terdiri dari para tokoh nasional, birokrasi pemerintah, dunia usaha, tokoh agama, akademisi, seniman, budayawan, dan masih banyak lagi. Berikut ini ada 2 macam pendidikan di era revolusi mental, yakni sebagai berikut. Yang pertama, filsafat pendidikan dalam program pendidikan karakter. Di sini terdiri dari A. Fungsi filsafat pikiran. Filsafat pendidikan merupakan proses membangun kekuatan pikiran sesuai dengan fungsi nilai. Pikiran merupakan rahmat dan anugerah yang tidak terpana nilainya. Dengan pikiran, manusia dapat berkomunikasi, keluar, dan menafsirkan berbagai hal, menimba pengetahuan dan pengalaman. Pikiran telah membuat manusia berkembang sedemikian rupa, menciptakan berbagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan, menggali sumber alam, menyusun masyarakat berbangsa dan bernegara, serta membangun budaya dan peradaban. Di sini ada 3 fungsi pikiran, yaitu fungsi kebutuhan. Fungsi memenuhi kebutuhan, manusia mempunyai kebutuhan dan berusaha untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka pikirannya adalah alat untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup. Untuk permudah mendapatkan kebutuhan, maka diperlukan alat atau sarana. Di sini peran pikiran sangat menentukan dalam menciptakan alat kebutuhannya. Maka pikirannya adalah alat untuk manusia memenuhi kebutuhan hidup. Untuk permudah mendapatkan kebutuhan, maka diperlukan alat atau sarana. Di sini peran pikiran sangat menentukan dalam menciptakan alat ataupun sarana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang tidak suka susah dan cenderung kepada kemudahan. Kecenderungan ini mendorong pikiran manusia untuk mencari pengetahuan agar mendapat alat-alat atau cara untuk mempermudah pekerjaan memenuhi kebutuhan. Dari sinilah cikal bakal berkembangnya teknologi. Masuk fungsi yang kedua, mempertahankan diri. Manusia hidup selalu dihadapkan kepada berbagai ancaman, baik ancaman yang bersifat fisik seperti gangguan binatang buas, gangguan alam, ancaman manusia, maupun ancaman yang bersifat psikis, yaitu segala yang membuat jiwa merasa tidak aman karena adanya naluri yang mempertahankan diri. Maka manusia berpikir bagaimana cara memproteksi diri. Dari zaman dahulu, untuk melindungi dirinya, orang menciptakan peralatan, mulai dari membangun rumah sampai membuat senjata, dan kegiatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Berikutnya, yang terakhir ada fungsi menciptakan nilai hidup. Inilah fungsi yang tertinggi, dan fungsi ini terletak perbedaan antara manusia dan makhluk apapun. Kalau sekedar kemahiran memenuhi kebutuhan dan pertahankan diri dalam batas-batas tertentu, hewan pun mempunyai naluri yang sama. Kita bisa menyaksikan bahwa masing-masing mereka mempunyai keahlian tersendiri untuk mendapatkan mangsanya, dan pada saat yang sama mereka juga punya trik-trik sendiri untuk menghindar dari ancaman bahaya. Namun, fungsi yang ketiga ini hanya ada pada manusia. Karena itu, jika manusia dengan pikirannya yang mahir dan cerdas dalam soal memenuhi kebutuhan dan mempertahankan diri, maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Al-Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan dari HT Sari Andrea. Itu pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Dapat kita ketahui bahwa pengertian pendidikan begitu banyak versi yang menyebutkan. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Teman Siswa yang pertama pada tahun 1930 mengatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, secara intelek, dan tubuh anak. Dalam Teman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar tidak dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Ya, landasan filsafat tentang pendidikan karakter. Setiap paradigma pendidikan tidak bisa lepas dari akar filosofisnya, sebab pendidikan sebagai ilmu merupakan cabang dari filsafat dalam aplikasinya. Dalam filsafat pendidikan terdapat beberapa aliran yang saling mengkonstruksi masing-masing paradigma pendidikan tersebut. Berangkat dari aliran-aliran filsafat tersebut, kemudian membentuk paradigma yang berbeda-beda. Paradigma yang dimaksud di sini adalah salah satu perspektif filosofis dalam membaca persoalan mengenai pendidikan. Dalam filsafat kontemporer terdapat jenis aliran filsafat, diantaranya aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, eksistensialisme, dan rekonstruksialisme. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rania. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Ahmad Al-Muna, yaitu peran filsafat pendidikan dalam membangun manusia berkarakter. Filsafat bukanlah ilmu positif seperti fisika, kimia, biologi, tetapi filsafat adalah ilmu kritis yang otonom di luar ilmu-ilmu positif. Kelompok mencoba mengangkat unsur pembentukan manusia. Dalam mata pisau, filsafat ketiga unsur pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik bisa dilihat dan dijelaskan secara lebih dalam pokok-pokok berikut. Yang pertama adalah manusia mengetahui dirinya dan dunianya. Dapat dikatakan sebelumnya bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hubungan dengan pembentukan manusia untuk hidup secara lebih baik dan lebih sempurna. Manusia adalah makhluk yang sadar mempunyai pengetahuan akan dirinya. Selain itu juga, manusia juga mempunyai pengetahuan akan dunia sebagai tempat dirinya bereksistensi. Dunia yang dimaksud di sini adalah dunia yang mampu memberikan manusia kemudahan dan tantangan dalam hidup. Dunia di mana manusia bertensi dapat memberi kepada manusia sesuatu yang berguna bagi pembentukan dan pengembangan dirinya. Yang kedua adalah manusia dalam hidup komunitas. Secara umum, komunitas dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau persekutuan manusia yang bersifat permanen demi pencapaian suatu tujuan tujuan umum yang diinginkan. Dan umumnya tujuan yang hendak dicapai itu didasarkan atas kesatuan cinta dan keprihatinan timbal balik satu dengan yang lainnya. Jadi, secara tidak langsung, hidup komunitas dapat dimengerti sebagai suatu kehidupan di mana terdapat individu-individu manusia yang membentuk suatu persekutuan guna mencapai suatu tujuan bersama, dan tujuan yang dicapai itu selalu merujuk pada nilai-nilai tertentu yang diinginkan bersama, misalnya kebaikan, keindahan, kerjasama, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam pencapaian tujuan bersama itu setiap individu, anggota atau persekutuan saling berinteraksi atau bekerja sama satu dengan yang lain guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Baik, yang ketiga adalah agama membantu hidup lebih baik. Dalam konteks ini, agama mendapat tempat peran penting. Agama dimengerti sebagai unsur integral dari budaya, terutama karena mengajarkan bagaimana hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana, dan nilai-nilai universal lainnya. Dalam agama
terkandung ajaran-ajaran kebijaksanaan. Dalam arti tertentu, filsafat dipahami sebagai kebijaksanaan yang mengarahkan manusia kepada hidup yang lebih baik. Dengan demikian, hidup yang lebih baik dapat dipersepsikan. Filsafat adalah budaya pembentukan kebijaksanaan secara internal dalam diri manusia melalui ajaran-ajaran agama. Baik, selanjutnya adalah pandangan filsafat Pancasila dalam pendidikan berkarakter. Pancasila merupakan hasil pemikiran yang diyakini sebagai norma-norma yang benar, adil, serta bijaksana. Dan Pancasila juga merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang berisi jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah filsafat dan ideologi, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 1 tentang pendidikan tinggi yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari undang-undang di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan di Indonesia adalah sebuah proses pembelajaran yang berupaya untuk tujuan pengembangan potensi diri dan karakter bagi peserta didik. Baik, kesimpulan. Penggerakan revolusi mental adalah kita, seluruh bangsa Indonesia, utama dunia pendidikan. Pendidikan karakter perlu dibiasakan mampu menjadikan anak bangsa ini menjadi maju dan bermartabat dengan 6 karakter pilar-pilar manusia. Dalam hal-hal, yang pertama, respect atau penghormatan, yang kedua, responsibility, tanggung jawab, yang ketiga, citizenship, city duty, kesadaran warga bernegara, yang keempat adalah fairness, keadilan dan kejujuran, yang kelima adalah caring, kepedulian dan kemajuan berbagi, dan yang keenam adalah citizenship atau kewarganegaraan. Baik, cukup sekian pembahasan dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.